saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang micro learning bahan-bahan Natal. Dan ini garis besar yang akan saya sampaikan, apa tujuan bentuk dari bahan micro learning, AI untuk micro learning Natal. Nanti kita masuk dalam contohnya, dalam materi Go Natal, Storytelling Natal, dan micro learning. Lalu nanti tantangan dan solusi, dan wow yang saya dapatkan ketika mengerjakan semuanya ini. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar tentang micro learning ya. Jadi micro learning itu adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh para pengajar dengan cara yang lebih singkat, sehingga pembelajaran bisa lebih cepat tersampaikan, lebih terjangkau dan fleksibel. Jadi untuk micro learning bahan Natal itu sendiri ialah materi pembelajaran singkat dari suatu bahan Natal dengan mengambil bagian-bagian inti atau penting dari bahan tersebut. Nah, kita akan lihat nih apa tujuan dari micro learning ini yaitu mendapatkan bahan materi sesuai dengan kebutuhan kita, dan selanjutnya memudahkan kita dalam memahami bahan materi tersebut, dan kita bisa mendapatkan juga konten-konten untuk media sosial karena sudah zaman media sosial, dan juga materi lebih fleksibel, mudah dibagikan karena ini era digital ya, mudah dibagikan dalam platform apapun, dimanapun dan kapanpun bisa kita dapatkan. Lalu apa saja bahan micro learning yang bisa kita buat? Itu bisa dalam bentuk kuis, flashcard, bahan edukasi, e-book, artikel pendek ya pastinya ya, modul, vote, dan lain-lain. Nah, kita saat ini masuk dalam AI dan micro learning Natal. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, AI sangat menolong kita untuk bisa mendapatkan derivatif bahan-bahan pembelajaran dari bahan-bahan Natal tersebut. Jadi saat ini kita akan coba ya untuk masuk dalam contoh. Ini contoh bahan yang saya gunakan adalah bahan Go Natal, Storytelling Natal, dan micro learning. Bapak Ibu, bahwa tanggal 16 November 2022 kemarin, atau ya 1 tahun yang lalu, Sabda mengadakan seminar dengan seri Go Natal, yaitu storytelling dan drama. Kebetulan saya jadi presentator bersama Mbak Evi ya. Nanti bahan-bahannya bisa Bapak Ibu, Saudara, semuanya bisa didapatkan di Spotify, situs, dan YouTube. Nanti silahkan bisa diakses. Nah, dari bahan eh, Go Natal, Storytelling Natal, ada berapa derivatif micro learning yang saya dapatkan. Yang pertama itu bahan edukasi. Ada 3 bahan edukasi yang saya dapatkan, yaitu manfaat storytelling Natal untuk anak dan remaja. Itu kami buat dalam bentuk spektrum. Ini menggunakan AI ya. Lalu tips mempersiapkan storytelling Natal, itu kami buat dalam bentuk flashcard. Dan yang ketiga, bahan edukasinya itu tips menyampaikan storytelling Natal. Ini kami buat dalam bentuk carousel. Dan ada juga bahan seminar, training, dan sharing. Lalu juga yang ketiga itu kami juga mendapatkan vote dari satu bahan ini ya. Lalu kami buat dalam bentuk gift. Dan sebenarnya masih banyak lain yang bisa kami dapatkan. Tapi dari ini ada sekitarnya ada 4 yang bisa kami dapatkan. Nah, kita akan melihat bagaimana workflow penggunaan AI untuk mendapatkan bahan. Sini saya ambil satu contoh saja ya, dari manfaat storytelling Natal untuk anak dan remaja. Jenis bahannya edukasi, bentuk kontennya spektrum. Nah, Bapak Ibu, workflow pertama yaitu membuat transkrip dari video Go Natal, Storytelling Natal. Nah, kami ini menggunakan AI yang ada di YouTube. Ternyata YouTube ada AI-nya, Bapak Ibu. Itu transkripnya itu dari ini ya, fiturnya sudah ada di situ. Lalu saya ambil transkripnya dari Go Natal. Kalau dulu harus ketik satu-satu ya, mendengarkan dan ketik satu-satu, tapi sekarang enggak, sudah terdapat fitur untuk transkrip yang ada di YouTube. Lalu workflow kedua yaitu membuat skrip bahan micro learning. Saya menggunakan AI-nya itu ChatGPT. Jadi dari skrip yang sudah saya dapat, saya ambil sesuai kebutuhan saya masukkan di ChatGPT, lalu saya membuat prompt yang ingin yang sesuai dengan keinginan saya, kebutuhan saya. Lalu setelah jadi, lalu saya cek lagi kalau memang ada yang perlu diedit sesuai dengan kebutuhan, saya edit sedikit. Itu yang kedua, menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan skrip. Yang ketiga, nah karena ini bentuknya spektrum, saya ubah teks tersebut yang dari ChatGPT menjadi audio, dan AI yang saya pakai adalah voice maker, yaitu Bapak Ibu bisa gunakan voicemaker.in. Di situ skripnya saya yang sudah dari AI dari ChatGPT tadi saya masukkan di voice maker ini, lalu saya generate, convert menjadi audio. Biasanya dulu kalau dari skrip ya harus rekaman terlebih dahulu, tapi sekarang sudah ada alat nih untuk kita bisa mendapatkan audio dari skrip yang kita gunakan. Nah, ini setelah itu saya download. Lalu yang keempat, lalu saya membuat desain spektrumnya, saya menggunakan Canva ya. Nah, Canva itu ilustrasi
menggunakan generate AI dari Canva itu ada media ajaib di situ ada biasanya dulu desain tuh harus kita bikin sendiri-sendiri tapi saya menggunakan Canva ini dari fiturnya yaitu media ajaib sudah melalui prompt yang saya buat dan akhirnya bisa mendapatkan ini apa namanya ilustrasi sesuai dengan kebutuhan saya. Lalu audionya tadi saya drag ke Canva ini, saya olah dan akhirnya setelah jadi saya download. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Apa saja sih manfaat storytelling Natal itu untuk anak dan remaja? Berikut adalah beberapa penjelasan manfaat storytelling Natal untuk anak dan remaja. Yuk, kita simak bersama. 1. Metode storytelling sebagai komunikasi pesan Natal. Storytelling dapat digunakan untuk Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Tadi kurang lebih seperti itu hasilnya. Tidak saya sampaikan, saya putar secara maksimal ya semuanya. Nah, tantangan yang saya hadapi dan solusinya apa? Tantangan ternyata memang tidak sempurna ya. Masih perlu dicek kembali oleh kita untuk mendapatkan sesuai kebutuhan kita. Lalu keterbatasan penggunaan AI terkait advanced. Karena ada yang pro itu pasti berbayar, itu yang lebih lebih bagus. Saya pakai yang tadi ada yang tidak berbayar, tapi ada yang juga pro. Dan solusi yang didapatkan ya sebagai manusia harus selalu mengupdate diri dengan pengetahuan yang ada terkait AI ini. Lalu solusi sering mencari referensi AI dengan tujuan penggunaan yang sama. Dan wow yang saya dapat, ternyata AI menolong dan memudahkan kita untuk membuat ide, bahan, dan konten microlearning Natal secara kreatif. Sehingga semakin banyak bahan yang bisa kita buat dan kisah kasih Allah melalui kelahiran Kristus bisa semakin kita beritakan ke banyak orang. Nah, ini hasil yang lain yang tadi dari edukasi karusel seperti ini nanti itu berupa swap ya Bapak Ibu. Lalu ini juga ada edukasi flashcard, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini quote-nya juga akan bentuk seperti ini. Dan Bapak Ibu, ini saya tidak bekerja sendiri, ada teman saya yang bantu, tim saya. Ini salah satunya Ibu Yulia juga jadi tim saya. Lalu ada Melisa dan juga ada Yus. Terima kasih. Saya buat video tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus dari Perjanjian Lama. Berikut saya mau share screen dulu. Tahukah sobat, bahwa rencana kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dan diberi pertanda di kitab Perjanjian Lama yaitu ratusan tahun sebelum Masehi. Berikut ini adalah beberapa pertandanya. Yesus datang untuk menyelamatkan dan menyembuhkan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Melalui pertanda dan penggenapan tersebut, telah terbukti bahwa Yesus adalah janji Allah yang dinyatakan dan digenapi dengan sempurna. Ya, itu sebuah klip dari seri ke-6 dari salah satu proyek saya. Ya, oke, jadi saya dapat topiknya dari ChatGPT. Saya ambil idenya dan saya juga dibantu dengan searching di Google buat nambah topiknya. Lalu boleh di next. Ya, ya di sini dari teks saya buat di chatnya. Saya pakai ChatGPT versi 3,5 lewat HP. Boleh di next lagi. Nah, lalu saya ambil teks dari ayat-ayat tersebut. Lalu saya pakai aplikasi Natural Reader. Jadi bisa dibacakan oleh AI. Dan boleh di next lagi. Ya, next lagi. Natural Reader. Nah, di sini saya paste teksnya. Bisa saya ganti juga aksen dan suaranya. Bisa diganti. Boleh di next.
Baru setelah dari sudah buat teks jadi suara audio, lalu saya beralih ke aplikasi website Leonardo AI. Di sini saya dapat gambar-gambar dari yang video-video tadi, yang ada di video tadi lewat aplikasi ini. Nah, di sini saya bisa pasang promnya. Nah, di situ ada contoh gambar-gambar yang di-generate. Dan saya pakai tokoh yang di promnya menurut penulis, sesuai dengan penulis eh, yang menulis ayat tersebut, ayat di topik tersebut. Coba di next. Nah, lalu untuk menggerakkan membuat foto tersebut dari yang foto tersebut menjadi seperti berbicara, seperti tak hidup, saya menggunakan aplikasi di ID. Boleh di next. Nah, di sini dari gambar dari Leonardo tadi, saya masukkan jadi avatar, lalu saya paste teks dari ayat tersebut, supaya dia bergerak dan terlihat seperti membacakan teks tadi. Tapi saya nggak langsung karena nanti bacanya kalau dari di ID tersebut saya eh, suaranya jadi nggak 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 terlalu hidup, jadi saya tetap pakai audio dari Natural Riddle tadi. Nah, lalu saya edit di Power Director dan saya udah biasa menggunakan aplikasi ini. Dan boleh di next. Ya, itu jadi kumpulan aplikasi tadi saya pakai proses alat-alatnya dari Leonardo AI, Natural Reader, dari ChatGPT, dari ID, dan Power Director. Power Director, Ya, lalu saya edit di Power Director, aplikasi Power Director. Oke, boleh ya itu boleh di next terus. Ya. ya. Nah, pengalaman Inti-intinya saja ya, Amadio ya. ya, pengalaman saya akhirnya bisa menggunakan saya jadi terbuka kalau AI bisa ternyata menjangkau banyak jiwa-jiwa asal kita menggunakannya dengan tepat, dan tantangannya adalah saya juga harus di sini eh, tantangannya yang terbesar saya tantangannya eh, saya adalah eh, saya harus buat edit lagi dari awal. Jadi nggak bisa AI kita mengandalkan 100% dari AI, tapi saya juga harus edit juga, saya ambil Ya, gambarnya dan audionya.